Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sri Sirap, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang, Unit Kerja SMA Negeri 1 Ndukun. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana presentasi ini adalah sebagai penyelesaian tugas 1.1.8a, yaitu koneksi antar materi. Yang pertama, sebelum saya mempelajari materi-materi dan filosofi-filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir seorang murid adalah yang pertama, anak yang pintar adalah anak yang mendapatkan peringkat tertinggi di dalam bidang akademik di kelasnya. Kemudian, anak adalah kertas putih yang bisa kita gambari dan kita tulisi sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, saya masih menganggap bahwa guru adalah sumber belajar. Kemudian, saya berpikir bahwa mengajar yang sukses itu adalah mengajar dengan anak-anak memperoleh nilai di atas KKM yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya berfokus pada hasil belajar dan bukan pada proses belajarnya. Kemudian, setelah saya mempelajari filosofi-filosofi yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang membuat saya berubah dengan cara berpikir saya adalah pada filosofi beliau, yaitu pendidikan adalah menuntun, kemudian pendidikan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah pendidikan itu adalah berpusat kepada anak. Dalam artian di sini, pendidikan adalah menuntun, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pendidikan yakni menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan di sini adalah keselamatan di dalam menuntut ilmu, kemudian kebahagiaan dalam proses belajar dan mengajar antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru adalah sebagai pamong dan memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani, di mana kita sebagai guru di depan anak-anak kita menjadikan teladan, kita menjadi contoh yang baik untuk mereka, baik dengan lisan, baik dengan tulisan, dan dengan perbuatan kita. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah-tengah kita memberikan motivasi, kita memberikan semangat anak-anak untuk terus kompak maju, membangun semangat mereka. Dan tuturi handayani, di mana saat kita ada di belakang mereka, kita memberikan dorongan yang positif agar mereka bergerak maju. Yang ketiga, pendidikan menuntut siswa atau menuntun siswa memperbaiki perilaku dan budi pekerti. Dengan pendidikan yang baik, dengan penanaman karakter yang baik, maka siswa-siswa akan memperbaiki sendiri perilaku dan budi pekerti mereka. Kemudian yang kedua, mendidik sesuai dengan kodrat anak. Bahwa di sini salah satu kodrat anak adalah bermain, maka ciptakan lingkungan pembelajaran seperti sebuah permainan supaya anak-anak senang, anak-anak tidak bosan, sehingga seorang guru harus kreatif, harus inovatif di dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, pendidikan terus berubah, mengikuti perubahan zaman.
Pendidikan pada masa lalu tidak bisa serta-merta diterapkan di masa sekarang karena terpengaruh beberapa faktor, di antaranya adalah kemajuan teknologi, yang mana hal tersebut menjadi tuntutan seorang guru bahwa mereka harus juga update dengan pengetahuan, terutama dengan teknologi. Kemudian selanjutnya pendidikan berpusat kepada anak. Jadi kita harus senantiasa memperhatikan kebutuhan anak, bukan anak yang harus memperhatikan kebutuhan kita. Selanjutnya, pendidikan berpihak kepada anak. Di sini, Ki Hajar Dewantara memberikan kesimpulan bahwa pendidikan yang berpihak kepada anak itu adalah pendidikan dilakukan dengan penuh cinta kasih dengan memperhatikan hak-hak anak. Hak-hak anak untuk belajar itu kita penuhi supaya mereka memperoleh hak yang memang hak mereka untuk belajar. Jangan kita menuntut mereka terlalu keras agar mereka selalu bahagia di dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah penerapan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami implementasikan pada kami, yaitu yang pertama pembiasaan. Pembiasaan di sini dilakukan untuk membentuk karakter anak. Di antaranya adalah pemberlakuan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kebiasaan kedua adalah kebiasaan mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Kedua hal tersebut adalah hal-hal yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar karakter anak bisa terbentuk dengan baik. Kemudian, yang kedua, pendidikan intrakurikuler. Di dalam pembelajaran, seorang pendidik menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengajar sesuai dengan kreativitas agar anak merasa senang dan merasa nyaman pada saat belajar. Yang terakhir, untuk mengembangkan bakat, maka diselenggarakanlah ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler tersebut adalah sesuai dengan usulan dari siswa-siswa seperti basket, paskibra, karawitan, tari, paduan suara, pramuka, dan lain-lain. Baiklah, demikian pemaparan kami atas kesimpulan koneksi antar materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.